嗰次我見到嘅嘢，我冇同任何長。而且快啲啊！哦。Di suatu hari terlihat beberapa pemuda yang masuk ke istana kekaisaran Cina. Ternyata mereka semua adalah kasim di istana itu. Di sana terlihat seorang pemuda yang tersenyum sendirian. Karena walaupun ia seorang kasim, namun ia masih mempunyai rudal kebanggaan seorang pria. Padahal seorang kasim diharuskan menghilangkan rudalnya demi keamanan para selir kaisar. Beruntungnya ayah pemuda itu adalah tukang jagal rudal di istana. Lantas ia tak ingin anaknya itu tak bisa mempunyai keturunan. Lalu ia pun memanipulasi pemotongan rudal anak laki-lakinya itu. Dan dari sini cerita akan dimulai. Film berfokus pada seorang pemuda yang tengah terbangun dari tidurnya. Pemuda itu bernama Chun. Di sana ia merasa kesal karena walaupun ia mempunyai rudal aktif namun ia tak bisa menggunakannya. Lalu ia pun keluar untuk menghilangkan rasa penatnya. Sesampai di luar, tiba-tiba seorang pelayan istana yang sedang melakukan permainan terjatuh dan menimpanya. Namun semua itu menjadi sebuah keberuntungan baginya, karena untuk pertama kalinya ia bisa memegang melon seorang wanita. Lalu tanpa ia sadari rudalnya pun mulai bereaksi. Melihat itu, pelayan cantik pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian ia pun menggoyang Chun sampai merem melek. Setelahnya terlihat Chun yang sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba seorang pria tua menghadangnya karena ia melihat rombongan permaisuri sedang berjalan menuju suatu ruangan. Di sana pria tua itu mengatakan bahwa dahulu Kaisar Agung memiliki seorang selir yang begitu cantik sampai permaisuri merasa iri. Namun sepeninggal kaisar, selir itu hilang tanpa jejak. Sepertinya semua itu adalah ulah permaisuri. Merasa penasaran, Chun pun memberanikan diri untuk mengikuti rombongan permaisuri. Sampai di sana ia dibuat terkejut melihat seorang wanita yang telah kehilangan tangan dan kakinya. Bahkan tubuh wanita itu pun penuh bekas luka. Tak sampai di situ, di sana Chun juga melihat ajudan permaisuri yang bernama Dehai menyiksanya tanpa belas kasihan. Tak kuat melihatnya, Chun pun segera pergi dari sana. Setelahnya terlihat seorang pria muda yang terbangun dari tidurnya. Ternyata orang itu adalah kaisar muda penerus tahta kerajaan. Ternyata Chun sudah berada di sana dan siap melayani kaisar. Tak berapa lama terlihat kaisar yang telah berjalan keluar. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang mandi. Ia pun meminta Chun untuk menjadi pijakan kakinya. Di sana kaisar melihat seorang pelayan cantik yang sedang mandi. Pelayan itu bernama Guilian. Tak kuasa menahan rudalnya yang memberontak, kaisar pun langsung memainkan rudalnya di depan Chun. Tapi tak diduga, suara kaisar terdengar oleh Guilian. Ia pun segera keluar dan menyiram orang itu dengan air. Tapi di sini Guilian dibuat ketakutan karena orang yang ia siram air ternyata adalah kaisar. Ia pun segera meminta maaf kepada kaisar. Beruntung kaisar memaafkannya, kemudian kaisar segera pergi dari sana. Tapi tanpa mereka sadari, Dehai melihat kejadian itu dari kejauhan. Scene berganti. Di sini terlihat kaisar yang sedang berendam di sungai sendirian. Tiba-tiba Guilian muncul di hadapannya. Melihat itu, kaisar pun mencoba memegang melon Guilian. Tapi di sana Guilian malah kembali masuk ke dalam air. Dan tiba-tiba kaisar merasakan geli-geli enak pada rudalnya. Entah apa yang dilakukan Guilian di dalam air. Namun ternyata semua itu hanya mimpi. Di saat kaisar terbangun dari tidurnya, ia melihat ada sesuatu yang membasahi celananya. Di saat yang sama, Guilian pun muncul di sana. Melihat celana kaisar yang basah, Guilian pun berniat untuk menyiapkan penggantinya. Namun di sini kaisar menahannya dan meminta Guilian untuk tetap di sana. Sepertinya kaisar telah jatuh cinta kepada Guilian. Sementara di tempat lain terlihat Chun yang sedang bersama wanitanya. Wanita itu bernama Holly. Di sana Holly mengatakan jika ia telah mengandung anak Chun.
Mendengar itu, Chun pun merasa bahagia karena rudalnya masih berfungsi normal. Namun di sisi lain ia juga merasa ketakutan jika hal itu diketahui permaisuri. Pasti akibatnya akan sangat fatal. Di hari berikutnya terlihat kaisar muda yang sudah berada di tempat pertemuan kerajaan. Ternyata di sana permaisuri ingin menjodohkan kaisar dengan wanita pilihannya. Di sana kaisar diberikan begitu banyak wanita agar ia bisa memilih salah satunya. Namun di sana kaisar menolak semua wanita itu dan mengatakan bahwa ia mencintai Guilian. Mendengar itu permaisuri pun marah besar dan segera pergi dari sana. Kaisar yang merasa jengkel pun segera keluar untuk menenangkan pikirannya. Sampai di luar, ia melihat Chun yang menyelinap ke bebatuan. Melihat itu, kaisar pun merasa penasaran apa yang sedang dilakukan Chun dan menghampirinya. Di sana, kaisar dibuat kaget melihat Chun yang masih mempunyai rudal yang sedang buang air kecil. Melihat kehadiran kaisar, Chun pun merasa ketakutan dan segera meminta maaf kepada kaisar. Beruntung, di sana kaisar masih memaafkan Chun karena Chun adalah pelayannya yang paling setia. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat beberapa wanita yang terbungkus dirinya dengan kain merah. Kemudian para pengawal istana membawa mereka menuju kamar kaisar. Sampai di dalam, mereka pun membuka kain pembungkusnya dan menyajikan dirinya di depan kaisar. Kemudian mereka bergiliran melayani kaisar. Ternyata semua itu adalah rencana permaisuri agar kaisar bisa melupakan Guilian. Tapi ternyata dari luar Guilian melihat kejadian itu. Di sana Guilian terlihat cemburu dengan apa yang terjadi. Tak disangka, tiba-tiba Dehai muncul di sana dan mencoba merudal paksa Guilian. Guilian yang merasa terancam pun berusaha melawannya. Namun apa daya, kekuatannya tak sebanding untuk melawan Dehai. Beruntung Dehai kemudian pergi setelah Guilian mengancam akan melaporkannya kepada kaisar. Mendengar kabar itu, kaisar pun langsung murka dan memberi pelajaran kepada Dehai. Setelahnya terlihat Dehai yang menghadap permaisuri. Di sana ia membuat cerita bohong bahwa Guilian telah menfitnahnya dan melaporkan kepada kaisar bahwa ia telah memperkaosnya. Mendengar itu permaisuri pun langsung murka. Kemudian ia meminta Dehai untuk menyingkirkan Guilian dari istana. Melihat permaisuri sudah terpengaruh, ia pun langsung melancarkan aksinya untuk menyingkirkan Guilian. Tak berselang lama terlihat Guilian yang sudah berada di sebuah kamar dengan rantai yang mengikat di lehernya. Di sini Dehai kembali mencoba merudal Guilian. Namun Guilian kembali memberontak. Dehai pun terlihat semakin murka. Kemudian ia mengurungkan niatnya untuk merudal Guilian dan mengambil sebuah cambuk. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyiksa Guilian sampai tak berdaya. Lalu ia menjualnya kepada seorang pemilik rumah bordil. Sementara di tempat lain terlihat Chun yang mengabarkan kepada kaisar jika Guilian telah hilang. Mendengar itu, kaisar pun merasa bingung dan meminta Chun untuk mencari informasi keberadaan Guilian. Scene berganti. Di sini terlihat Guilian yang telah dibawa ke rumah bordil. Di sana penderitaan Guilian kembali terjadi. Pemilik tempat itu mengurung Guilian di sebuah ruangan yang sangat gelap karena ia menolak untuk melakukan tugasnya di sana. Sementara di dalam istana terlihat kaisar yang telah dinikahkan dengan adik Dehai yang bernama Hu Fei. Di sana wajah kaisar terlihat sangat murung dan enggan mendekati Hu Fei. Namun setelah ia meminum anggur begitu banyak, kesadarannya pun mulai tak terkontrol. Di sana ia merasa melihat Guilian di hadapannya, padahal ia sedang bersama Hu Fei. Merasa melihat Guilian, kaisar pun kembali tersenyum. Kemudian ia langsung merudal Guilian. Padahal Guilian hanya halusinasi kaisar saja. Di malam berikutnya terlihat kaisar yang sudah berada di kamarnya. Kali ini kaisar berencana ingin melampiaskan dendamnya kepada Dehai lewat adiknya. Di sana kaisar memakan sebuah ramuan sakti. Kemudian ia segera merudal Hu Fei dengan begitu brutalnya sampai Hu Fei berteriak kesakitan.
Sementara di tempat lain terlihat Gwilian yang telah dikeluarkan dari sel tikusnya. Di sana Gwilian mengira ia akan diperbolehkan pergi, tapi ternyata ia akan dijadikan wanita penghibur. Gwilian yang tak mampu melawan pun hanya bisa pasrah menghadapi keadaan. Sementara Chun yang sedang asik berduaan bersama Holly tiba-tiba dikejutkan dengan suara Dehai dari luar. Mendengar itu Chun segera bersembunyi. Lalu Dehai pun segera masuk ke sana dan membawa Holly. Ternyata Dehai mengetahui jika Holly telah mengandung anak dari seseorang. Di sana Dehai menyiksa Holly dengan begitu kejamnya dan meminta Holly memberitahukan siapa ayah dalam kandungannya. Awalnya Holly tak mau memberitahukannya, tapi karena Dehai berjanji melepaskannya, Holly pun mengatakan bahwa orang itu adalah Chun. Holly yang berharap akan segera dilepaskan ternyata malah dihabisi oleh Dehai tanpa belas kasih. Tak berapa lama terlihat Chun yang berniat menyelamatkan Holly, tapi semua itu sudah terlambat. Di sana Chun hanya bisa menangis melihat Holly yang sudah tak bernyawa. Di sini Chun berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Dehai. Chun berganti. Di sini terlihat Kaisar yang sedang bersama Chun. Di saat yang sama ajudannya mengabarkan jika ia melihat Gwilian di sebuah rumah bordil. Kaisar pun terlihat begitu senang mengetahui keberadaan Gwilian. Kemudian ia menyamar sebagai rakyat biasa dan mendatangi tempat itu. Namun sayangnya kali ini Kaisar belum menemukan Gwilian. Ia malah terlena dengan gadis-gadis yang ada di sana, karena ini pertama kalinya ia berada di tempat seperti itu. Namun setelah beberapa kali mendatangi tempat itu, akhirnya Kaisar pun bertemu dengan Gwilian. Di sana mereka berdua terlihat begitu bahagia. Lantas Kaisar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gwilian pun mengatakan jika Dehai telah menyiksanya dan menjualnya ke rumah bordil. Kaisar pun berjanji akan segera menebus Gwilian dari tempat itu dan membawanya pergi. Namun sebelum semua itu terjadi, Kaisar malah terjangkit penyakit yang sangat mengerikan. Para tabib istana pun dikerahkan untuk mengobatinya, namun semua tabib tak mampu menyembuhkannya. Ternyata penyakit itu didapatkan Kaisar dari rumah bordil. Mengetahui kondisi Kaisar, ajudannya pun menemui Gwilian dan memintanya untuk menemui Kaisar. Di sana Gwilian terlihat begitu sedih melihat kondisi Kaisar. Lantas Kaisar memberikan sebuah surat pembebasannya dari rumah bordil dan mengatakan bahwa ia telah memerintahkan orangnya untuk menangkap Dehai. Lalu Kaisar menyatakan permintaan terakhirnya untuk mati di pelukan Gwilian. Mendengar itu Gwilian pun tak dapat menahan air matanya yang terus mengalir di pipinya. Di hari berikutnya terlihat Dehai yang hendak dibawa ke tempat hukuman, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba muncul beberapa orang bertopeng yang menyerang rombongan itu. Dehai yang dalam kondisi terikat pun tak dapat berbuat apa-apa. Setelah semuanya tumbang, gerombolan bertopeng pun mulai mengaitkan tangan dan kaki Dehai pada beberapa ekor kuda. Ternyata mereka adalah pasukan Chun yang akan membalaskan dendamnya dan Kaisar. Lalu Chun segera memerintahkan para kuda untuk menariknya. Seketika tubuh Dehai pun terlihat terbelah menjadi beberapa bagian. Di akhir film terlihat Gwilian yang bersedih atas kematian Kaisar. Merasa sudah putus asa, ia pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Di sana ia meminum ramuan penghilang rasa sakit, lalu ia mengelupas wajahnya sendiri. Sementara Chun yang telah merasa puas telah membalaskan dendamnya tiba-tiba didatangi permaisuri. Di sana ia meminta Chun untuk menggantikan posisi Dehai dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan.